saya sudah bersama dengan kakak dari Angela, Pak Toriono Wahadi. Pak Toriono, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu. Sehat. Ya, Bu Angela, adik Anda, ini sudah hilang dari 2019. Iya. Dan Anda sempat mencari juga kemana-mana. Iya. Dalam proses pencarian itu bahkan Anda berkomunikasi dengan Eki. Iya, betul. Apa yang waktu itu terjadi, boleh diceritakan, Pak? Waktu itu saya dengan kakak sepupu saya janjian untuk ketemu di stasiun Gambir, dan beliau mengatakan kalau dia juga sudah lama tidak ketemu dengan adik saya. Janjian sudah lama tidak ketemu dengan adik saya, dengan alasan katanya dia juga membutuhkan untuk tanda tangan masalah transaksi apartemen itu. Pertemuan dengan Eki terjadi kapan itu? Sekitar bulan Juni-Juli lah, kurang 2019. Oke, itu berapa lama setelah Ibu Angela menghilang? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan setelah. Iya. Bapak mengenal atau keluarga Bapak ini memang mengenal sosok Eki ini? Tidak. Saya tidak kenal dengan siapa pelaku itu, siapa sosok itu Eki. Tidak kenal. Sampai kemudian terjadi pertemuan, kenapa? Bagaimana ceritanya? Karena sebelumnya kita menyelidiki ke kantor adik saya dan ketemu dengan sahabatnya. Kemudian sahabatnya itu memberikan informasi kalau ada hubungan asmara dengan yang namanya Eki itu. Lalu kemudian dikasih nomor kontaknya. Terus kita, kakak sepupu saya mencoba untuk menghubungi dan mengadakan perjanjian pertemuan. Apa yang dibicarakan waktu itu, Pak? Pada waktu itu beliau hanya mengatakan belum lama sudah tidak pernah ketemu dengan adik saya, Ibu Angela itu, kurang lebih 3-4 bulan. Oke. Pada saat pertemuan itu ada hal yang Bapak curigai mungkin dari Eki? Kalau menurut pribadi saya hanya menganggap dia adalah seorang profesional yang terbiasa untuk melakukan kebohongan. Jadi waktu itu Bapak sudah berpikir dia bohong? Iya. Apa yang dari sosok Eki yang sampai Bapak yakin dia ini bohong nih kayaknya? Karena menurut dari informasi teman-temannya, itu beberapa bulan sebelumnya itu dia sudah ketemu dengan adik saya di apartemen. Gitu loh. Apartemen milik adik saya gitu. Tapi dia mengatakan kalau sudah 3-4 bulan nggak ketemu, itu kan suatu kebohongan. Cuman karena kita ngetes kejujurannya dia, ya kita diam aja, nggak ngomong terus terang. Dan saya juga pernah dapat info dari security apartemen, itu seperti itu juga sama. Bahwa Eki ini sudah sering berada di situ, di apartemen itu. Ada soal peralihan kepemilikan apartemen milik Ibu Angela? Iya. Oke. Apa yang Bapak tanyakan soal apartemen ini kepada Eki? Kita menanyakan apartemen ini apa benar sudah ada pengalihan pengalihan apartemen. Dia mengatakan benar, katanya sudah ada perjanjian, dan dia juga mengatakan katanya sudah membayar ke adik saya itu Ibu Angela dengan cara tunai, nggak lewat transfer, sebesar 850 juta. Nah, saya mencurigai pihak keluarga itu dari mana ia mendapatkan 850 juta itu untuk membayar apartemen, padahal sebelumnya dia pernah bilang minjam uang kepada adik saya Angela itu untuk bayar pajak mobil. Nah gitu. Terus keduanya sebelumnya lagi itu dia pernah minjam uang ke adik saya untuk perbaikan mobil. Lah logikanya kita pihak keluarga itu mempertanyakan, untuk pajak mobil atau servis mobil aja dia pinjam ke adik saya, bagaimana mungkin dia memiliki uang sekian banyak untuk membayar sebuah apartemen? Secara tunai bahkan? Secara tunai bahkan. Bapak tahu dia pernah meminjam uang ke adik Bapak itu dari mana? Dari adik saya sendiri. Oh, bercerita? Iya. Oh, artinya soal informasi yang beredar bahwa adik Anda punya hubungan dengan Eki itu benar, Pak? Nggak mengatakan kalau dia punya hubungan, hanya dia mengatakan kalau dia punya teman gitu. Terus masalah dana itu juga adik saya cerita, teman sahabatnya di kantor juga cerita bahwa ada proses peminjaman uang itu. Setelah pertemuan itu terjadi, ada lagi pertemuan lanjutan dengan Eki? Nggak ada. Itu yang pertama kali dan yang terakhir kali. Karena untuk selanjutnya hubungannya itu juga udah udah slow respon gitu, udah nggak ada kontak lagi. Dia tidak pernah menghubungi, karena ada janji ya Pak dari dia akan menghubungi kalau misalnya mendapat informasi soal Angela. Iya. Tapi tidak dilakukan. Tapi nggak dilakukan. Oke. Dan akhirnya setelah itu putus hubungan dengan Eki. Putus hubungan. Oke. Menurut keyakinan dari keluarga nih Pak, kapan kira-kira Ibu Angela itu dibunuh? Kalau menurut keterangan ke pihak kepolisian, hasil forensik itu antara 8 sampai 15 bulan yang lalu.
sekitar 8 bulan yang lalu Iya. atau sekitar 1 tahun 15, lebih yang iya. lalu ya. Iya. Waktu itu artinya dia belum dibunuh, apakah dia kabur sengaja menghindar dari keluarga atau sengaja disembunyikan? Keyakinan Bapak? Kalau menurut pribadi saya, adik saya nggak punya niat untuk kabur atau menyembunyikan diri dari pihak keluarga. Menurut pribadi saya ya disembunyikan, kemudian dengan tujuan ekonomi lah, harta. Anda menduga ia Iya, sengaja dijauhkan dari keluarga iya. oleh Eki Iya, pada karena saat itu? mungkin si pelaku beranggapan, ini Bu Angela nggak punya keluarga, hidup di sini cuma sendirian dengan anaknya. Mungkin beranggapan seperti itu. Dan setelah kita mencari informasi ke sana kemari, mungkin wah ini banyak keluarganya. Nah, kita berpikiran dia ada tujuan untuk menyembunyikan itu. Oke. Nah, supaya dia untuk dalam rangka pengambilan harta adik saya itu bisa aman gitu loh. Kalau menurut Lebih pribadi mudah saya gitu gitu. ya. Iya. Apakah Ibu Angela tipikal yang mudah marah misalnya atau lebih cenderung penurut misalnya dengan pasangannya? Dia itu dia kalau ada sesuatu yang nggak sesuai dia juga bisa protes, bisa marah. Jadi dia bisa bersikap tegas terhadap keluarga atau terhadap suaminya atau anaknya. Mungkinkah pembunuhan ini karena mungkin juga ada amarah yang muncul dari Bu Angela atau akhirnya pihak Eki-nya merasa terancam sampai pembunuhan itu terjadi? Kalau menurut keterangan polisi saya dapatkan dari pihak kepolisian kemarin itu, pada awalnya adik saya Ibu Angela itu menuntut untuk dinikahi. Tapi karena si pelaku memiliki seorang istri, dia nggak mau menikahi, akhirnya dicekeklah adik saya. Itu yang Saya terjadi. dapatkan informasi dari pihak kepolisian. Ibu Angela dengan Eki sempat berencana menikah, itu betul? Saya nggak tahu itu. Soalnya kan nggak ada cerita kalau ada hubungan asmara, saya juga taunya dari teman dekatnya. Itu. Tapi ini baru aja ada informasi si pelaku itu katanya banyak pacarnya gitu loh. Dan tujuannya hanya untuk memiliki harta. Oke. Baru Anda aja. mencurigai bahwa ada soal Sangkut penguasaan pautnya dengan apartemen. pembunuhan itu? Iya. Saya yakin itu ada motivasi untuk memiliki atau menguasai harta. Dulunya Ibu Angela tinggal di apartemen itu hanya berdua ya dengan putrinya? Dengan putrinya, iya. Oke. Dan waktu itu belum mengenal Eki atau sudah? Pada waktu itu saya nggak tahu ya untuk mengenal apa enggak, karena saya kondisinya di Jogja, adik saya di Jakarta, jadi hanya sebatas hubungan komunikasi lewat telepon aja gitu. Ibu Angela hanya punya tempat tinggal satu-satunya di Jakarta, Iya. apartemen itu. Iya. Jadi Iya. tidak mungkin rasanya Ibu Angela menjual apartemennya. Pernah cerita saya dengar dari suaminya, mantan suaminya, dia menceritakan kalau apartemen ini nggak akan dijual, cuman hanya dikontrakan. Kemudian adik saya berencana ingin cari rumah kecil-kecilan di pinggiran kota gitu aja. Tapi nggak ada rencana untuk menjual. Oke. Gitu loh. Makanya ketika ada pengalihan apartemen, kita keluarga juga bingung. Tapi si pelaku kan kita mintain informasi, interogasi, nggak pernah mengakui awal mulanya atau kronologinya kenapa bisa kejadian seperti itu. Dalam proses sudah tidak berkomunikasi dengan Eki, proses pencarian pihak keluarga terhadap Angela berlanjut. Sudah kita usahakan ke Polsek Setiabudi, sudah kita usahakan ke kantor Superindo lah ya, sudah diusahakan ke Polda Jabar, itu tapi belum ada kabar baik dari mereka semua. Terakhir Ibu Angela lost contact atau hilang kontak itu adalah ketika sudah keluar dari salah satu hotel di Bandung, Iya, selesai bertugas ya Pak ya? iya. Bapak sempat mendatangi pihak hotel untuk menanyakan apakah Ibu Angela misalnya waktu itu sendiri atau bersama orang lain? Ya, sudah pernah saya datangin ke hotelnya dan dari pihak hotel mengatakan sendiri. Nah, terus kita tanyakan CCTV-nya juga katanya, tapi sudah kehapus CCTV. Pada waktu itu Ibu Angela, adik saya itu ditawarkan untuk dijemput oleh driver kantor, tapi tidak mau. Ya, terus nggak tahu untuk selanjutnya dia keluar hotel dengan menggunakan armada apa, tidak ketahuan. Ibu Angela ini apa pernah bercerita ke Bapak atau keluarga yang lain atau mungkin sahabatnya soal suasana hatinya atau ada masalah yang sedang ia hadapi? Kalau dengan keluarga dia tertutup gitu loh, nggak pernah menceritakan masalah apa gitu dengan keluarga. Justru dia menceritakan dengan sahabat kantornya, teman kantornya. Maksudnya Ibu Angela tidak pernah cerita ke sahabatnya soal masalah finansial yang dihadapi oleh Ibu Angela misalnya? Tidak pernah. Dan sepengetahuan Bapak tidak ada masalah finansial dia? Tidak ada.
tidak ada masalah apa-apa. Dengan keluarga juga tidak ada masalah apa-apa. Oke, bahkan setelah hilang kontak atau sebelum hilang kontak masih sempat berkomunikasi dengan keluarga, Pak? Masih sempat saya ditelepon pada waktu ulang tahun 2018. Ulang tahunnya dia kan 17 Juni. Nah, saya telepon mengucapkan ulang tahun, ya biasalah gitu kan. Itu 2018? Iya. Di 2019 sebelum hilang sempat juga? 2019 itu saya nggak dapat kabar apa-apa, ya dapat kabar terakhir malah justru mengabarkan kalau adik saya nggak ada kabar. Anda yakin Eki inilah pelaku pembunuhannya? Iya, 100% saya yakin. Saya juga barusan dapat informasi dari seseorang, itu dia mengenal beberapa wanita dan itu tujuannya hanya harta. Korban Eki? Iya. Ada beberapa perempuan korban Eki yang sudah diambil juga hartanya oleh Eki? Iya. Oke, ini informasi yang Anda dapatkan. Iya. Setelah 3 tahun keluarga mencari Angela, ditemukan dalam kondisi seperti ini, apa yang kemudian sekarang ini jadi pembicaraan di keluarga? Iya, kita semua sangat shock ya, sangat tidak menyangka, sangat kaget sekali, tidak menyangka yang pada waktu kita ketemu di stasiun Gambir itu dia adalah seorang yang sangat halus, sangat sopan. Ya intinya tidak menyangka kalau dia begitu kejam, begitu sadis, bisa melakukan itu semua dengan adik saya gitu. Ibu Angela ini anak keberapa, Pak? Nomor 4, anak bungsu. Ibu Angela ini seperti apa sih sebenarnya kesehariannya, Pak? Dia supel, punya rasa tanggung jawab yang tinggi kalau bekerja, tapi dia sangat tertutup dengan keluarga. Apa harapan Anda, Pak? Ya harapan saya pelaku bisa dihukum seadil-adilnya. Kalau bisa terus terang jujur pribadi saya menginginkan pelaku bisa dihukum mati gitu. Karena dia sangat kejam, sangat sadis sekali terhadap adik saya. Saya sebagai kakak kandungnya sangat shock, sangat kaget sekali, nggak menduga kalau adik saya akan mengalami hal seperti ini. Gitu. Adik yang Bapak sayangi? Iya, betul. Tiba-tiba ditemukan dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi seperti ini. Shock sekali ya, kaget. Saya pada waktu menerima kabar dari pihak Polda itu tidak karu-karuan saya rasanya. Ya. Pak Turyono Wahadi, kakak dari Ibu Angela, terima kasih sudah berbagi informasi di Niluh. Sehat selalu, Pak Turyono. Terima kasih.